Jujur aja nih Pak, tugasnya beda. Beda. Menurut saya kuliah tuh beda sih Pak. Oke, Beda, apa? Maksud saya emang kuota saya lagi habis. Jadi saya minta tethering. Cuman tiba-tiba dimatiin. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CR semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa, bincang santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan kali ini kita sudah kedatangan orang-orang yang luar biasa ini ya. Luar biasanya, nggak tahu ya gimana luar biasanya karena memang luar biasa. Luar biasa banget. Di 2024 ini diawali dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Silahkan perkenalkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Yandra Adityo. Oke, Yandra Adityo. Sekarang pertanyaannya bukan kelas lagi ya? Oh, Udah iya. beda ya sekarang ya? Iya Pak. Oke, kalau yang satunya siapa? Perkenalkan nama saya Danis Raffi Akmadira. Oke, ini maksudnya apa ini pakai yang warna kuning-kuning ini? Pengen ngapain ini? Menjelaskan tentang apa ini? Kita dari Oh, aduh, jangan. Cut semua itu cut. Mentang-mentang musim-musim ini ya lagi sekarang ya enggak? salah. Ini dari mana ini? Salah. Tadi mikirnya juga gitu ini. Ternyata bukan ya. Ini alma mater kampus mana ini? Ini Pak, kampus di Depok. Kampus di Depok. Depok. Oke, kira-kira apa ada kebanggaan gak sih menggunakan jaket warna kuning itu, atau beban atau apalah yang kalian rasakan? Jujur bangganya ada, Ada. tapi bebannya juga ada. Kok bisa bebannya? Karena Kenapa? apa ya? Pikiran orang-orang pasti kalau masuk sini tuh pintar banget lah. Oh gitu. Terus Dan kayak susah ya? susah. Oke, itu bangganya. Kalau bebannya apa? Bebannya ya karena kita dibilang orang pintar jadi nilai kita harus bagus gitu lah. Oke, karena dibilang orang kayak dukun ya, dibilang orang pintar. Orang pintar apa tuh Pak? Oke, kalau Yandra gimana perasaan mengenakan alma mater berwarna kuning ini? Kalau saya sih jujur saya senang banget ya Pak. Sama saya bangga juga karena saya tahu di luar sana banyak orang yang mau pakai jaket kuning ini gitu. Oh, gitu. Tapi susah ya? Menurut kalian susah nggak masuknya? Lumayan susah sih Pak menurut saya. Susah Tadi sih, Pak. katanya bilangnya hahi masuk gitu. Nggak, maksudnya masuk UI susah tapi kayaknya lebih susah bertahannya gak sih? Benar. Lah gimana baru 1 semester udah lebih susah bertahannya? Kenapa? Baru 1 semester, setengah tahun kok udah bilang susah bertahannya. Ada apa ini? Kok bisa ini bikin adik-adik kelasnya pada takut nih masuk UI nih? Kenapa? Enggak, sebenarnya bisa lah flow-nya tuh enak lah di UI. Cuman ya itu sih Pak, kadang-kadang kita emang harus belajar lebih banyak secara mandiri gitu di luar jam kuliah supaya kita bisa dapetin nilai-nilai yang memuaskan lah menurut saya. Bukannya dulu pas SMA juga kalian sering belajar mandiri di luar kelas? Jujur aja nih Pak, tugasnya beda. Beda. Menurut saya kuliah tuh beda sih Pak. Oke, apa yang membuat berbedanya gitu? Yang pertama buat kali saya shock itu tugasnya lumayan banyak dengan deadline yang cepat. Terus semua matkul tuh biasanya ada gitu. Oke. Terus Ada tugasnya? penjelasan dosen di kelas juga sangat cepat gitu. Beda sama selama kita di sekolah, terutama di SMA kan. Kita bisa nanya ke guru kapanpun, dimanapun. Kalau di kuliah kan kita ketemu dosen pas jam kelas aja gitu. Oke, nggak bisa ngechat ataupun nanya di luar waktu kuliah. Mungkin bisa, cuman kayaknya jarang deh mahasiswa yang melakukan itu. Jarang. Ada paling biasanya kalau ketua kelas aja sih Pak. Oke, berarti ini 2 orang mahasiswa Universitas Indonesia ya. Jurusan apa aja nih? Saya program studi teknik mesin. Kalau Dani? Saya dari program studi teknik elektro. Teknik elektro. Emang janjian kalian ya mau masuk UI? Karena dulu kan project sama-sama di sini. Di CR project bareng udah berapa kali ikut, dan sekarang kuliah di kampus yang sama. Emang pengen bareng atau gimana sih kalian? Atau nasibnya emang bareng? Atau masih sama dengan tagline dulu si Yandra? Ikut keberuntungan nempel ke Danis atau gimana? Karena menurut saya keberuntungan saya di Riandra dong. Oke. Menurut saya ini sih Pak. Mungkin kita sama gara-gara emang UI-nya juga bagus gitu. Jadi kayak
sekarang kan pasti banyak lah anak-anak di luar sana ataupun mungkin anak-anak SMA yang sekarang menduduki kelas 12 banyak yang mau masuk UI. Jadi UI jadi salah satu pilihan bagi saya untuk menempuh pendidikan lanjutan gitu. Oke, emang sebelum masuk UI ini ada plan ke tempat lain nggak sebenarnya? Atau ini pilihan pertama dan memang pengen satu-satunya ke UI, memang udah ngejar ke UI, atau ada plan lainnya sebenarnya sebelum ke UI? Saya emang pengen ke UI sih Pak sebenarnya. Pengen ke UI. Kalau Dani sendiri? Kalau plan saya sebenarnya pengen ke luar negeri. Oke. Cuman bukannya udah sempat keterima juga di luar negeri? Keterima di univ luar negeri udah sempat keterima. Cuman untuk beasiswanya masih belum beruntung. Oh, nyari yang full beasiswa Iya. untuk luar negerinya. Sebenarnya untuk kampusnya udah keterima di luar negeri. Iya. Oke. Kalau Yandra emang nggak mau keluar Enggak negeri? Pak, saya emang pengen di Universitas Indonesia Pak. Wah, ya Allah, sebangga itu ya. Emang boleh itu ya? Iya. Boleh. Emang boleh. Oke, gimana nih rutinitas, ada perbedaan nggak selama 1 semester kuliah dengan dulunya pas masa SMA? Khususnya kalian kan boarding juga. Oh, yang pertama sih menurut saya itu yang paling menonjol ya Pak. Itu lingkungannya sih Pak. Oke. Karena kita di kuliah itu kan bebas ya Pak. Jadi kita dituntut kalau misalnya kita memilih terus sesuai apa yang kita mau. Nah jadi yang pertama saya notice pas saya kuliah itu kebebasan di sini. Nah cuman kebebasan itu bisa jadi dua, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Oke. Jadi di kuliah itu menurut saya kita diajarkan untuk memilih yang benar gitu. Karena semua itu kan pilihan ya. Kita mau masuk ke teman-teman yang positif atau yang negatif. Kita mau belajar terus apa kita mau biasa aja gitu. Jadi culture shock yang menurut saya paling melekat selama saya jadi mahasiswa baru itu, kalau dulu saya lebih pas SMA dibimbing, kalau sekarang saya menentukan pilihan saya itu sendiri, benar-benar sendiri gitu. Jadi emang apa-apa balik ke sendiri ya? Apa-apa balik ke sendiri, keputusan di tangan kita, tanggung jawab di kita gitu. Jadi apapun hasil dari pilihan itu ya imbasnya ke kita sendiri. Betul. Gak bisa nyalahin orang lain lagi. Iya. Oke, kalau Dani sendiri seperti apa sih yang menjadi pembeda yang dirasakan selama menjadi mahasiswa? Kalau saya sih kurang lebih sama kayak Andra, cuman mungkin ada tambahan. Mungkin dari jam tidur sih Pak. Iya. Karena kan kalau saya tuh kayak rada nyesel kalau dulu tuh sama Pak Samsul disuruh tidur jam 10. Sekarang kita pengen tidur jam 10 susah. Oh iya. Kalau dulu disuruh ngeyel ya, nggak mau tidur jam 10. Sekarang tidur kita kayak tidur jam 10 aja kayak susah karena harus masih ada tugas lah, entah ada laprak lah, laporan praktikum. Kayak nugas-nugas. Sebanyak itu tugasnya? Sebenarnya mungkin gak sebanyak itu, cuman karena kita belum terbiasa aja kali ya Pak. Gitu. Emang mahasiswa kan emang tugasnya banyak ya terkenal ya. Cuman mungkin menurut saya kemampuan manage waktu kita masih kurang sih. Nah, oke, itu kan misalnya mungkin problemnya di manage waktu. Nah, itu apakah terjadi di kalian saja atau hampir kalian tanya ke teman-teman angkatan kalian sama? Sepertinya sih kalau rata-rata sama sih Pak. Rata-rata sama. Iya. Berarti memang kayak kalau gitu. semua mahasiswa baru biasanya culture shock-nya pasti membagi waktunya tuh kayak gimana. Pembagian waktunya memang kayak gitu. Berarti bukan masalahnya bukan di kalian berarti ya. Antara kita mau sosialisasi sama teman berupa main, nongkrong, atau kita ngerjain tugas, atau kita belajar mandiri, kan itu masih bingung banget ya Pak. Sementara kita juga mau butuh informasi tentang organisasi lain-lain. Jadi bagi waktunya cukup sulit sih menurut saya. Berarti hal yang dirindukan masa SMA-nya tidur. Ya, waktu luang sih Pak. Waktu luang ya. Waktu luang kosong. Waktu main juga Pak. Aduh. Oke, alhamdulillah ya udah merasa waktu itu berharga sekarang berarti ya. Iya Pak. Oke. Kalau sekarang udah libur. Sudah Pak. Kalau libur ngapain berarti sekarang? Ya kalau saya sih libur main olahraga. Habis itu nikmatin waktu kosong. Tidur berarti ya. Mau kode tidur yang tertunda selama 1 semester. Saya rapel tuh Pak. Dirapel. Puas-puasin tidur Pak. Oke, kalau Dani seperti itu juga. Iya sama Pak, puas-puasin tidur. Ini pulang pergi atau udah ini tinggal sendiri? Kalau saya pulang pergi. Pulang pergi dari rumah. Kalau Dani? Kalau saya kosan. Kosan. Ngekos ya. Dekat situ. Oke. Sering ketemu gak sih di kampus kalian berdua? Kita sering ketemu, cuman kita nggak pernah sekelas Pak. Jadi kita ketemu biasanya lagi di lorong, di gedung gitu, atau nggak di kantin biasanya ketemu. Masih saling sapa nggak sih kalau ketemu atau pura-pura gak kenal? Masih sering sapa. Pasti masih sapa ya sampai minta tethering gitu. Itu Betul. Gimana tuh ceritanya kok bisa sampai minta tethering? Biasa Pak kan, apa ya? Kita kepanitiaan Pak. Kebetulan divisi saya sama Yandra nilainya sama. Oke.
Maksud saya emang kuota saya lagi habis. Jadi saya minta tethering. Cuman tiba-tiba dimatiin. Gak tahu Pak, mati sendiri tuh Tolong kayaknya. klarifikasi gimana? Ada masalah apa nih kok Enggak tiba-tiba? Pak, saya lihat tuh kok muka dia senyum-senyum ke saya. Teman saya pura-pura aduh nggak tahu deh. Sadar diri aja ya karena minta tethering ya. Saya nggak Ya, tahu, komplain Pak. gitu. Udah gue sahabat ini Saya nggak tahu, lah. Pak. Saya malu. Enggak Ya, Pak. apa-apa. By the way seru sih Pak, kita di UI udah ikutin kepanitiaan bareng saya sama Danis. Kita satu divisi yang sama lagi. Oke, nah coba klarifikasi kenapa bisa mati itu tetheringnya. Nggak tahu ya Pak, saya juga bingung. Biasanya harusnya nggak mati sih. Biasanya sih perasaan Bapak nggak mati sih. Oh, sama, saya juga Harusnya bingung. ya. Iya, Harusnya. harusnya kan lama ya sampai Harusnya lama. istilahnya bahkan nggak dipakai lagi pun dia masih nyala ya. Benar. Ini kok tiba-tiba mati, masih dipakai padahal ya. Iya Pak. Ya, oke. Ada rencana untuk balas nggak? Nggak Pak, saya mah orangnya baik Pak. Ya. Nah, Pak, saya ini mau minta tethering saya kasih. Oke. Nah, gimana sih persiapan mungkin untuk adik-adik kelas kan? Ada nih yang kelas 12 sekarang ataupun anak-anak SMA sekarang tuh pengen tuh kayak tadi juga pengen pas kan hari ini teman-teman pada ini ya edu fair ya, Iya. ada exhibition dari kampus-kampus dan adik-adik kelasnya coba lihat tadi menyaksikan tadi pada pas ditanya Pak udah mulai belum? Udah ya bilang sekarang lagi sesi presentasi dari kampus ini. Oh pengen denger tuh. Nah gimana sih cara masuk ke UI itu trik dan yang kalian rasakan apa aja persiapannya? Kalau dari saya sih mungkin persiapannya siapin baik-baik. Yang pertama tuh kita harus tahu dulu apa aja syarat dan regulasinya untuk masuk ke sana. Karena itu penting banget dan setiap tahun biasanya berubah. Oke. Jadi itu harus dipahami betul-betul buat adik-adik yang mau masuk ke kuliah. Pahami dulu syaratnya itu seperti apa, berkas-berkas yang harus disiapin apa saja. Terus yang kedua jangan lupa ini sih Pak, usaha kan. Yang paling penting kan usahanya gitu. Belajarnya, latihan soalnya terus-terusan. Jangan lupa juga ibadahnya gitu. Minta doa orang tua, Masya doa Allah. guru. Luar Ya, biasa. Menurut saya sih kalau 3 itu udah dikerjain insya Allah dapet lah apa Pastilah mimpi ya. kita gitu. Oke, mantap. Kalau Danis sendiri gimana? Persiapannya apa sih yang kira-kira kayaknya ini yang berasa banget nih persiapan yang udah lama dilakukan? Mungkin kurang lebih sama juga kayak Andra. Cuman lebih mungkin advice aja ya. Kalau mau milih jurusan jangan kayak ikut-ikut temen tuh jangan. Nah Oke. itu betul banget. Jangan ikut-ikut teman. Karena pokoknya jadi mumpung masih misalkan yang masih kelas 10 atau yang masih kelas 9, masih kelas 11 mulai lihat passion kalian itu di mana. Terus lihat juga jurusan yang emang passion dan minatnya tuh sama kayak minat kalian gitu. Itu betul banget tuh Pak. Nah, ngomong-ngomong kalian berdua ikut teman nggak sih? Nggak atau memang niatnya memang ke sana? Enggak sih Pak, saya emang teknik mesin Pak. Dada Saya saya dibuka juga. piston Pak. Ya kan? Enggak lah Pak, enggak. Itu katanya Pak semua. Karena saya emang niat saya emang ke elektro. Oke, Teknik teknologi teknologi. ya. Oke, nah mungkin nih kadang-kadang tadi kan ada kata-kata jangan ikut-ikutan teman ya. Mungkin kadang ada adik kelas ataupun yang sekarang itu orang yang, aduh kayaknya kampus ini keren. Cuma sebenarnya misalnya UI memang keren. Pasti keren, orang udah pada tahu gitu kan istilahnya UI bagus. Tapi apakah semua orang keren itu harus masuk UI? Atau boleh di kampus yang lain? Misalnya nih di UI itu ada jurusan yang karena pengen masuk kampus yang keren, padahal dia minatnya nggak ada di jurusan dia di UI. Apakah mending cari kampus yang lain atau tetap ngoyo masuk ke ini atau kekeh masuk ke UI? Kira-kira menurut kalian berdua? Kalau menurut saya sih kalau gitu kondisinya kita harus cek dulu nih Pak. Bener nggak minat kita di sana? Kalau misalnya sekedar cuman FOMO doang lah istilahnya anak sekarang tuh. Kayak cuman takut ketinggalan, kayak gengsi nggak masuk UI gitu. Menurut saya jangan sih. Oke. Kayak sesuaiin aja minat kalian sebenarnya itu di mana. Oke, memang kalau memang nggak ada jurusan di UI, mending nggak usah dipaksain. Iya. Ya. Karena ini hal yang bakal kalian temuin selama 4 tahun ke depan gitu istilahnya. Dan kalian bakal belajar banyak di dalam situ. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan minat kalian, takutnya malah kalian yang tersiksa. Maksudnya orang yang sesuai passionnya aja kadang-kadang dia stres dengan kuliah, apalagi yang nggak sesuai gitu. Salah jurusan ya, atau cuma ikut-ikutan. Oke. Kalau Danis nyaranin seperti itu atau tetap masuk UI ini biar keren kayak kami gitu atau gimana? Sama Pak, kurang lebih sama Pak. Oke, gitu. Nah, dengan teman-teman yang lain, dengan sesama alumni masih ini nggak komunikasi nggak kalau sekarang? Masih Pak, saya ada sama Bang Gava juga, kan Bang Gava di UI juga. Oh iya. Terus kita sering ketemu sama Davi juga. Davi kan di UI Davi juga. gimana kabarnya di sana?
Lebih baik Pak. Saya Baik, sering Pak. ketemu Pak Davi. Baik Oke. dan lancar Pak namanya. Lancar ya. Masih tipikal pendiam yang hobi belajar sendiri dulu atau udah Kalau bersosialisasi sekarang? pendiam sih enggak Pak. Sekarang udah bersosialisasi. Oke, udah beda banget berarti ya. Beda. Oh, berarti di UI merubah Davi yang dulu pendiam menjadi orang yang sosial berarti sekarang ya. Makanya teman-teman ayo masuk UI. Ya ayo masuk UI bukan semudah yuk ikut enggak dong. Selain itu apa lagi persiapannya? Kayaknya enak banget teman-teman ayo masuk UI kayak ayo ikut gitu. Apalagi yang perlu dipersiapkan nih kira-kira? Mungkin harus dilihat sama dicari tahu tanggal-tanggal penting admissionnya. Jadi kan UI itu udah jalurnya lumayan banyak ya. Ada talent scouting, ada PPKB, ada SIMAK, ada SNBT juga, ada Japres juga. Nah itu jadi kalian harus tahu tuh tanggal-tanggal pentingnya kapan aja. Terus dokumen-dokumen apa yang perlu disiapin buat nge-admit buat masuk UI itu. Oke, kalau di sekolah sendiri kira-kira kegiatan apa sih yang perlu diikutin sama teman-teman nih? Misalnya yang kelas 10 untuk menunjang apa ya masuk UI itu misalnya? Persiapan masuk UI-nya? Kalau di kelas 10 sih fokus belajar dulu aja sih Pak. Oke. Karena kita karena masuk UI itu banyak jalan. Menurut saya kalau untuk kelas 10 fokus bagusin nilai. Oke. Siapa tahu bisa masuk eligible gitu. Jadi bisa masuk SNBP rankingannya. Untuk kelas 11 ya sama, belajar lebih giat. Cuma udah mulai nentuin kira-kira mau masuk ke fakultas mana atau jurusan mana. Nah, kelas 12 udah benar-benar tinggal latihan soal aja dan berdoa sih menurut saya. Oke, ngaruh nggak sih kegiatan yang diikutin selama di SMA itu misalnya ada event-event di luar? Misalkan ada, saya lihat tuh teman-teman yang kadang ikut ikut pengabdian masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan di luar, lomba-lomba di luar, itu ada pengaruhnya nggak untuk proses masuk ke kampus? Untuk sertifikat kayak ikut lomba keluar tuh ada ngaruhnya. Ngaruh ya. Karena di UI sendiri juga ada jalur prestasi kan. Jadi di situ kita bisa submit sertifikat lomba prestasi yang diikutin selama SMA. Oke. Kalau kalian berdua sendiri masuk jalur mana? Samping, depan. Jalur stasiun dulu. Jalur apa? Jalur prestasi Pak. Masya Allah, bukan jalur orang dalam. Nggak ada. Gak ada Pak. Nggak ada Pak. Kalau ada jalur orang dalam mungkin ada yang mau nanya-nanya juga. Jalur prestasi ya. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini udah ada prestasi belum selama di UI? Fokus akademis dulu sih Pak kayak saya. Oke. Oh, fokus ngikutin ritmenya dulu ya. Iya betul. Oke. Cuma kedepannya ada plan untuk istilahnya project lanjutin misalnya kegiatan-kegiatan yang dulu sempat kalian gelutin di SMA. Kalau saya sih mungkin itu ke depannya ya Pak. Kalau dalam waktu dekat ini saya fokus karena kita udah mau masuk semester 2 masuk ke organisasi-organisasi gitu sih Pak paling. Oh, berarti sekarang belum ikut organisasi berdua? Atau sudah ada? Saya udah. Udah ada. Kalau saya belum. Kenapa? Mau fokus belajar dulu? Enggak, kemarin tuh pas semester 1 saya pakai buat ngecek medan dulu. Saya lagi menentukan, saya lagi menimbang-nimbang. Oke. Cocoknya di mana? Cocoknya saya di mana ya. Okay. Nah di semester kedua ini kemungkinan saya baru milih sesuai apa yang telah saya pertimbangkan gitu loh Pak. Targetnya mau on time atau agak lama menikmati di UI? Ya maunya kalau bisa cepet dong Pak. Lebih cepat ya. Oke, bismillah. Mudah-mudahan bisa lulus sesuai target dan lebih cepat ya. Amin. Oke, Yandra sama Danis terima kasih ya udah menyempatkan hadir di sini. Kayaknya sibuk banget masalahnya. Saya udah janjian dari beberapa waktu yang lalu, cuma kayaknya baru sekarang, dan ini pun kayaknya bukan sengaja untuk datang ke sini untuk menghadiri podcast ini, cuma kebetulan aja langsung ditodong. Oke, semoga lancar terus ini, dan jangan lupa yang di US ya, siap-siap nanti konfirmasi dan kabarin kapan bisa podcast bareng ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Yandra dan Danis atas waktunya di tengah kesibukannya. Kayaknya udah pengen tidur lagi ya. Ngerapel tidur betul. Benar. Sukses selalu untuk teman-teman dan para alumni kita semuanya, insya Allah. Untuk Danis dan Yandra kita doakan semoga lancar terus kuliahnya. Amin. Kasih, bisa ngasih prestasi terbaiknya untuk kampus, untuk Indonesia lagi. Kita tunggu lagi nih prestasinya untuk Indonesia di ajang internasional, baik mewakili kampusnya atau mewakili apapun, yang jelas prestasi terbaiknya ya. Dan jangan lupa, jangan pernah bosan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk adik-adik kelasnya. Siapa tahu pasti banyak adik-adik kelas, teman-teman sahabat CR yang pengen seperti kalian berada di kampus yang luar biasa. Oke. Terima kasih sahabat CR semuanya. Jadi kalau pengen
dapat tips dan trik bagaimana cara bisa masuk UI jalur hahaha kayak mereka berdua katanya tuh gitu. Bisa kabarin mereka berdua ya, nanti tanya-tanya aja kontaknya ya. Oke, seperti itu kita pamit undur diri. Saya Harmain. Saya Andra. Saya Danis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and join us.